warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan tentang pokok pembahasan Pancasila sebagai dasar negara. Perkenalkan, dengan saya Zahratul Raisah, NIM 2203313, Prodi Aquacultur. Pokok yang akan saya bahaskan tentang konsep negara dan urgensi dasar negara Pancasila sebagai dasar negara. Urgensi yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau memegang peran utama atau unsur sangat penting. Urgensi adalah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Konsep dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Itu artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar dari penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi negara Republik Indonesia, termasuk mengatur nilai kehidupan dan jalannya pemerintahan. Konsep urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu: yang pertama, agar para pejabat publik dalam penyelenggaraan negara tidak kehilangan arah, dan yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijauhi oleh nilai-nilai Pancasila. Selain itu, dasar negara juga sangat penting sebagai sumber hukum nasional. Artinya, seluruh hukum negara didasarkan pada dasar negara tersebut. Dasar negara juga berfungsi sebagai dasar berdirinya suatu negara. Artinya, dasar negara menjadi pedoman dan komponen penting agar negara tersebut dapat terbebas atau merdeka dari penjajahan. Apa itu konsep dan urgensi pendidikan Pancasila? Urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok, leitmotif, dan bintang petunjuk jalan, start, bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Konsep negara hukum Pancasila adalah sebuah konsep negara yang berketuhanan, bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia didasarkan atas kepercayaan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Sementara itu, urgensi Pancasila sebagai dasar negara adalah supaya dapat memperjabat publik tidak hilang arah dalam penyelenggaraan negara, agar warga negara dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dalam kehidupan. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa adalah untuk membimbing, mengarahkan segenap daya dan upaya masyarakat, bangsa dan negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagai termaksudnya negara dalam Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan apa urgensi bagi bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua manusia, kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara berperan sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dapat mewujudkan cita-cita hukum negara dan mengandung norma yang mengharuskan pemerintah memegang teguh cita-cita rakyat. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu agar mahasiswa tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan pada generasi muda sejak dini, dikarenakan sangatlah penting agar mengetahui bagaimana menjadi generasi yang baik, bertanggung jawab, selalu menerapkan nilai-nilai ketuhanan manusia, persatuan maupun nilai kerakyatan. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh kawan saya yang akan mempresentasikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rambe dari kelompok C dengan materi kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara. Seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Arti dari Pancasila sendiri adalah Pancasila terdiri atas dua suku kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat ditemukan dalam landasan konstitusional yang pernah berlaku di Indonesia.
Landasan tersebut tidak disebutkan istilah Pancasila, namun dengan penyebutan sila-sila Pancasila. Makna sila Pancasila. Sebagai dasar filsafat negara, maka Pancasila mengandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan, tetapi nilai tersebut merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Makna-makna dari sila Pancasila adalah yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya, mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa merupakan pencipta dari seluruh yang terdapat di semesta. Yang kedua, menjamin penduduk untuk dapat memeluk suatu agama dan dapat menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya, masyarakat Indonesia memiliki kedudukan yang sama dan menghargai sesama serta mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, saling menghormati serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Maknanya yaitu cinta tanah air, memiliki rasa nasionalisme, dan memelihara ketertiban yang berdasarkan perdamaian. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya adalah masyarakat Indonesia harus memiliki rasa demokrasi, menghargai pendapat orang lain dan setiap mengambil keputusan harus didasari dengan musyawarah atau mufakat. Dan makna sila yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya adalah memberikan sesuatu hal kepada seseorang sesuai dengan haknya. Nilai-nilai keadilan harus diwujudkan dalam kehidupan sosial atau kehidupan berwarga negara. Itulah materi tentang kajian Pancasila sebagai dasar negara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Artika Siregar dengan NIM 2203311 Prodi Aquakultur. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. 1. Landasan yuridis. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum. Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yaitu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 2. Landasan historis. Jelas kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara yaitu sewaktu ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada 8 Agustus 1945, pada mulanya pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 1945 yang terkenal dengan Piagam Jakarta. Tetapi Pancasila telah lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang akan didirikan yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 dalam rapat BPUPKI. Terkait dengan hal tersebut, Mahfud MD menyatakan bahwa berdasarkan penjelajahan historis diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI. Kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI
pada saat negara didirikan. 3. Landasan sosiologis. Secara ringkas, pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Negara menurut Pancasila diharapkan dapat menyempurnakan dan melindungi kehidupan beragama, sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, atau sifat-sifat dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Keempat, dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Kelima, dalam visi keadilan menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peranan manusia sebagai makhluk sosial, juga antara pemenuhan hak sipil, politik, dan hak ekonomi, sosial, dan budaya. 4. Landasan politis. Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sisi lain, bagi setiap warga negara memperkiprah dalam infrastruktur politik seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintahan dalam sistem politik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Argumentasi tentang dinamika dan tanggapan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Ideologi negara Pancasila mengalami pasang surut dikarenakan ikut campur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan, tetapi merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam Seloka Bhinneka Tunggal Ika. Maka Pancasila merupakan intelijen karena mengatasi keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Pada era globalisasi, banyak hal yang merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia tentang yang muncul seperti liberalisme, fanatisme, idealisme terkaitnya dengan tantangan yang melanda bangsa Indonesia sebagaimana maka dapat diidentifikasikan. 1. Dalam kehidupan masyarakat terjadinya kegamangan dalam hidup bernegara dalam era reformasi karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat. Masyarakat merasa bebas tanpa tuntunan nilai moral dalam kehidupan bernegara. 2. Dalam pemerintahan banyak muncul di tanah publik aparatur negara, pemerintahan baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegaraan dalam tersebut dicegah dalam cara penegakan hukum melakukan upaya secara masif serta sistematik. Dalam nilai-nilai Pancasila, berbagai para aparatur negara, unsur-unsur yang mempengaruhi tentang terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor internal dan eksternal. Pemerintahan ideologi negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. 2. Menggunakan isu kebudayaan global yang ditandatangani dengan masuknya berbagai ideologi. 3. Asing dalam kehidupan bangsa dan negara karena keterbukaan informasi internal.
pergantian rezim yang